Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Pada kali ini saya ingin memberikan suatu bincang-bincang aja mengenai keunikan sensasi asam lambung yang membuat orang menjadi takut cemas atau panik gitu ya, sehingga akhirnya muncul stres gitu ya. Stres itu justru menambah berat sensasinya gitu ya. Jadi ada beberapa sensasi unik ya, yang memang bagi sebagian besar penderita asam lambung itu menakutkan gitu ya, menakutkan dan mengesalkan, mengecewakan. Jadi itu yang perlu kita uraikan di sini gitu ya, mana penyakit sensasi yang unik itu gitu. Yang pertama ya, itu adalah rasa menekan atau sesak ya di daerah dada yang tembus ke punggung gitu ya. Atau bisa juga terjadi rasa mengganjal ya di daerah kerongkongan. Itu dalam istilah kedokterannya disebut sebagai heartburn ya, heartburn. Jadi itu adalah suatu sensasi naiknya asam lambung ya, yang mengakibatkan rasa terbakar ya, atau rasa nyeri, perih gitu ya, pada daerah dada gitu ya, atau kerongkongan. Demikian ya. Kemudian lain daripada itu ya, itu ada rasa gemetar gitu ya, atau jantung ini berdebar-debar gitu ya, berdebar-debar kencang, tidak beraturan gitu ya. Jadi seolah-olah nggak mau berhenti gitu ya berdebarannya itu. Nah sehingga akhirnya bisa membuat panik gitu ya, membuat panik dan membuat rasa takut yang berlebihan gitu ya, atau rasa cemas yang berlebihan, atau biasa disebut dengan anxiety gitu ya. Nah ini orang yang terkena ini ya, jantung berdebar kencang ini yang tidak beraturan ya. Nah ini bisa ini gitu ya, bisa panik gitu ya, panik sehingga dia bisa menyatakan ya, atau merasakan ya, atau dia memutuskan ya, bahwa dirinya terkena sakit jantung gitu ya, sakit jantung. Oleh sebab itu dia mendesak, dalam keadaan panik itu dia mendesak kepada keluarganya ya, suaminya atau saudara-saudaranya untuk diantar ke rumah sakit gitu ya, atau ke UGD, karena dia takut kena serangan jantung gitu. Nah itu yang untuk daerah bagian jantung gitu ya.
Kemudian lain lagi ya, itu kepala pusing ya. Kepala pusing. Cuman di kepala pusing ini ya kita harus tahu persis gitu ya, kenapa penyebabnya. Karena kalau kepala pusing ya, kepala pusing itu ada beberapa kemungkinan gitu ya. Bisa saja misalnya dia dari mata ya, karena gangguan matanya, atau ada minus plusnya ya, atau slendris, sehingga matanya terganggu, sehingga dia harus pakai kacamata atau mengganti menambah ininya ya, minusnya atau plusnya gitu ya. Karena mata itu bisa membuat kepala jadi pusing ya, jadi pusing. Kemudian bisa juga ya karena telinga gitu ya, telinga, karena gangguan di gendang telinga sehingga kepala jadi pusing dan bahkan bisa limbung gitu ya, bisa limbung. Kemudian yang ketiga yaitu dari saraf gigi ya, dari saraf gigi itu bisa menyebabkan orang itu menjadi pusing ya, pusing terus menerus gitu. Jadi giginya harus dicabut gitu ya. Itu yang mengenai pusing gitu ya. Kemudian ya yang paling sering ya terjadi itu adalah antara lain ya, salah satunya itu keliengan gitu ya. Jadi kalau keliengan ya itu dia ada rasa seperti orang ini ya, seperti orang limbung gitu ya, atau oleng ya. Jadi orang kalau naik kapal misalnya ya, atau naik perahu, kemudian datang ombak gitu ya, jadi oleng gitu. Limbung atau oleng atau goyang ya, goyang kuat gitu ya, goyangnya naik turun gitu ya, seperti ombak. Tapi ada juga yang merasa ya, masih tergolong keliengan juga, itu dia merasa seolah-olah bumi ini bergetar gitu ya, bergetar, jadi ada gempa ya, ada gempa. Nah itu yang biasa bisa membuat panik gitu ya, apalagi kalau dia misalnya sedang melakukan suatu kegiatan di gedung yang tinggi misalnya ya. Nah itu bisa membuat dia panik itu bisa membahayakan dirinya gitu ya. Nah itu adalah disebut sebagai keliengan gitu ya, faktor keliengan. Jadi sensasi keliengan itu banyak atau sering terjadi pada penderita sakit asam lambung. Kemudian satu lagi ya, itu namanya vertigo ya. Jadi vertigo ini ya suatu keadaan ya, pusing gitu ya, sakit kepala atau pusing, bisa berupa sakit kepala sebelah ya, sebelah aja yang sakit kepalanya, tapi bisa juga dia berupa sakit kepala keseluruhan gitu ya. Dan ini tandanya ya dia seperti orang mabuk ya, mabuk minuman keras gitu ya. Jadi artinya bumi ini terasa berputar gitu ya, bumi ini atau dunia ini rasanya berputar-putar di atas kita gitu ya, di langit-langit itu berputar ya. Ini namanya vertigo gitu ya. Dan vertigo ini berbahaya gitu ya, berbahayanya karena kontrol dirinya menjadi hilang gitu ya, menjadi hilang. Jadi vertigo ini seperti orang mabuk ya, mau seperti orang mabuk gitu ya.
Dan vertigo ini kalau di di kita ya, biasa di masyarakat kita itu dikenal sebagai pusing 7 keliling ya. Jadi pusing 7 keliling, nah itu vertigo itu ya. Jadi vertigo adalah salah satu sensasi yang sering ya menyerang para penderita sakit asam lambung. Kemudian sensasi lainnya ya yang sering menyerang itu sariawan ya, sariawan. Kemudian sakit gigi ya. Kemudian lidah menjadi putih ya. Dan itu semua itu adalah bagian daripada serangan sensasi di daerah kerongkongan gitu ya. Jadi kalau orang terkena terkena GERD ya, itu asam lambung tuh naik menembus esofagus ya. Esofagus itu katup yang di antara lambung dan kerongkongan. Nah itu jika dia menembus ke kerongkongan, kemudian dia melukai dinding kerongkongan, maka terjadi rasa mengganjal gitu ya, rasa mengganjal di daerah kerongkongan, dan bisa menjadi sulit menelan gitu ya. Sulit menelan itu terjadi karena adanya pembengkakan ya atau radang pada daerah kerongkongan, sehingga jalur untuk makan itu menyempit gitu ya, menyempit. Nah, karena dia menyempit, maka akhirnya dia ada rasa mengganjal dan rasa susah menelan gitu ya, susah menelan. Dan kalau asam lambungnya turun ke bawah lagi ya, ke bagian mulut, maka dia akan membuat gigi kita nekropos gitu ya, gigi kita nekropos. Kemudian bisa membuat kita sakit gigi gitu ya, sakit gigi. Dan kalau dia masuk lagi ke bawah lagi ya, sekitaran mulut bagian dalam, itu dia bisa kena sariawan ya, sariawan. Sariawan, sering mengalami sariawan. Kemudian itu membuat juga lidahnya menjadi putih gitu ya, menjadi putih, menebal gitu ya. Nah itu adalah sensasi daripada sakit asam lambung dan GERD ya. Karena asam lambung ini bisa kita bedakan jadi dua gitu ya sebenarnya ya. Pertama, dia kalau dia dari esofagus ke bawah ya sampai ke usus besar kita ya, itu bisa disebut sebagai MAH gitu ya, MAH. Jadi MAH gitu ya. Tapi kalau dia naik ke atas ya, naik ke atas dari esofagus naik ke kerongkongan, itu bisa disebut sebagai asam lambung gitu ya, atau GERD ya, GERD. Jadi ada dua gitu ya di sini sebenarnya gitu ya, pengertian daripada sakit asam lambung ini. Jadi bisa disebut MAH, bisa juga disebut GERD gitu ya. Dan keduanya sebetulnya menyatu gitu ya, menyatu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ya. Oh ya, mengenai tadi ya, mengenai kelingan tadi ya, atau vertigo, pokoknya menyerang bagian otak kita gitu ya, dan membuat badan kita lemas. Misalnya jalan kaki, misalnya jarak 100 meter kita sudah kaki ini jadi sakit gitu ya, nggak bisa jalan gitu ya, nggak bisa jalan sakitnya, atau lemas gitu ya. Itu ada kemungkinan ya, hal-hal itu karena kekurangan vitamin B12 gitu ya. Nah, jadi oleh sebab itu harus dibantu dengan minum vitamin B12 ya, ada di apotek. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya.
Mudah-mudahan ini bisa mendapat tambahan wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.